Jadi kalau ada lagu bahwa kita pusing karena minuman, ini enggak, ini pusing karena caimin. PKB, ya kan, sudah melaksanakan muktamar dan akhirnya memutuskan bahwa Caimin tetap sebagai ketua umum. Dan beliau hanya satu-satunya calon yang kemudian ada mengajak perang Banser dan Pagar Nusa. Hai kawan ghosting, ketika semua yang telah direncanakan dan menjadi mimpi-mimpi tapi tidak pernah terlaksana, sungguh-sungguh sangat mengecewakan dan kita berada dalam posisi yang kebingungan. Jadi kalau ada lagu bahwa kita pusing karena minuman, ini enggak, ini pusing karena caimin. PKB, ya kan, sudah melaksanakan muktamar dan akhirnya memutuskan bahwa Caimin tetap sebagai ketua umum. Dan beliau hanya satu-satunya calon yang kemudian ada pada proses muktamar itu, pada proses kongres itu. Dan akhirnya ada berbagai macam isu bahwa akan ada muktamar tandingan gitu, yang kemudian nanti akan dibuka oleh PBNU, dihadiri oleh Jokowi, nanti ditutup juga oleh Jokowi gitu kan. Akan ada muktamar tandingan nih untuk kemudian bahwa ada banyak aspirasi dari kader-kader PKB di bawah yang sebenarnya tidak sesuai dengan muktamar pada di Bali itu gitu, sehingga ada muktamar tandingan gitu. Kita ngerti bersama bahwa akhir-akhir ini ada berbagai macam peristiwa antara PKB dan PBNU yang kemudian berseteru dan rasa-rasanya hingga hari ini belum selesai gitu, meskipun hari ini Caimin adalah ketua umum terpilih di muktamar PKB di Bali. Dan rasanya katanya kan akan ada muktamar tandingan bahwa bulan awal September ini di Jakarta, ya kan, yang kemudian akhirnya nanti akan munculkan berbagai macam calon, ya, calon-calon lain gitu kan, untuk kemudian nanti dipilih sebagai calon ketua umum PKB di 2024 sampai 2029 gitu. Namun rasa-rasanya hal itu menjadi musnah gitu kan. Keyakinan-keyakinan itu menjadi hilang gitu ketika kemudian akhirnya Menkumham bersuara. Kalau dari kemarin gitu ada menteri, ya, menteri yang nggak tahu urusannya kok bisa ngurusin parpol gitu, mengatakan bahwa ya mungkin saja nanti bisa terjadi muktamar tandingan, ya bukan muktamar tandingan tapi lebih kepada ya muktamar yang sesungguhnya gitu, di mana nanti di sana akan terjadi proses berbagai macam hal, kan, pemilihan ketua umum dan sebagainya gitu. Dan pada intinya ini adalah muktamar yang sebenarnya gitu kan, yang sesungguhnya, dan dalam hal ini nanti akan meraup semua aspirasi-aspirasi kader-kader di bawah gitu kan, seperti apa harapannya dan lain sebagainya itu. Dan dia merasa pede kan bahwa ya sah tidak sahnya nanti kan yang menentukan Menkumham gitu. Nanti kan ya tergantung surat keputusan Menkumhamnya seperti apa dan bagaimana gitu. Seolah-olah sudah ada rasa percaya diri bahwa Menkumham nanti akan mengesahkan yang muktamar di Jakarta gitu. Mungkin dia sudah merasa bahwa backingan pusatnya sangat kuat sehingga cukup percaya diri dengan berbagai macam hal itu gitu. Setelah itu akhirnya Menkumham mengatakan bahwa SKPKB yang di Muktamar Bali itu sudah ditekan, sudah ditandatangani. Rasa-rasanya begitu gitu. Sehingga akhirnya dari kejadian ini gitu kan, kita jadi sama-sama sadar bahwa ternyata gitu, apa yang kemudian diwacanakan dari kemarin, apa yang kemudian diisukan terkait muktamar tandingan dan sebagainya gitu, itu rasa-rasanya hanya mimpi yang kemudian kita hanya berangan-angan aja. Jadi beliau ini hanya berangan-angan bahwa akan ada muktamar PKB tandingan yang di Jakarta dan mereka akan merebut berbagai macam partai politik ini untuk menjadi kendaraan-kendaraan berbagai macam kepentingan mereka. Namun akhirnya hal itu tidak terjadi. Kita nggak tahu apakah kemudian perkembangan muktamar yang di Jakarta ini terkait PKB, muktamar PKB tandingan di Jakarta ini akan berlanjut atau tidak. Tapi faktanya hari ini Menkumham mengatakan bahwa surat SK yang dari muktamar di Bali itu sudah diteken, dan Caimin sejak awal ketika ketika Kongres Gerindra itu sudah mengatakan bahwa iyalah sudah langsung diteken, sudah selesai lah, itu kan hanya administrasi saja, dan muktamarnya juga sudah selesai. Dan pada saat muktamar di Bali Caimin langsung memberikan keterangan independensi bahwa PKB independensi dan sebagainya dengan berbagai macam poin di dalamnya. Akhirnya kita langsung bersama melihat bahwa ternyata kekuatan mereka tidak terlalu kuat lah. Jadi
isu terkait dengan pansus angket haji yang kemudian hajinya bermasalah, dan hari ini juga sudah ada berbagai macam bukti-bukti atau kenyataan-kenyataan baru ya kan, di mana berbagai macam saksi yang kemudian untuk dipanggil ke DPR itu tidak mau hadir gitu, yang hadir hanya satu gitu, padahal yang dipanggil 3 gitu, kemudian satunya katanya ada di luar negeri gitu. Akhirnya sampai DPR itu kayak jadi polisi menyidak. Akhirnya anggota-anggota DPR yang kemudian menjadi panitia angket pansus haji ini akhirnya menyidak kantor Kemenak itu. Didatangi kemudian dilihat dan ternyata ada orangnya. Orangnya ada. Orang yang diminta kesaksian untuk kemudian bersaksi di depan pansus angket haji ini ternyata ada di sana gitu. Dia agak kemana-mana gitu. Kenapa akhirnya dia ternyata tidak hadir gitu kan. Meskipun ada jubir Kemenak kemudian mengatakan bahwa sebenarnya yang sedang berkunjung ke luar negeri, sedang ada perjalanan dinas ke luar negeri itu hanya satu gitu, satunya sebenarnya enggak gitu. Maka saya sangat menyayangkan pernyataan yang kemudian membuat isu atau informasi ini tidak sesuai gitu. Ya kenapa kalau memang ada di sana tinggal hadir aja kan selesai gitu toh. Karena berbagai macam pemanggilan itu dari berbagai jam sisi yang berbeda supaya nanti pendapatnya clear dan jelas di sana gitu, tidak terjadi kesalahpahaman ya kan, kesalahpahaman informasi sehingga ya sudah didirikan semuanya gitu. Ini kan sebenarnya konsep tabayun yang kemudian dilakukan oleh DPR. Asik. Tapi dari sini akhirnya pansus saja tetap berjalan ya kan, pengambilan oleh PKB tidak berjalan. Maka pusinglah kepala itu. Sampai-sampai ada isu bahwa Garda Bangsa mengajak perang Banser dan Penggarusa. Ini isu macam apa gitu. Kita lupa bahwa pernah terjadi baris membaris di depan kantor ya kan, untuk kemudian itu kan yang juga sebenarnya pernah terjadi. Jadi ya tidak ada persoalan ketika kemudian ada satu banom di dalam organisasi ingin membela organisasinya gitu kan, nggak ada persoalan, ingin menjaga kondusivitas organisasinya kan nggak ada persoalan gitu. Toh pada akhirnya yang kemudian memang adalah muktamar yang ada di Bali, ya sudah terima itu sebagai kenyataan gitu. Kok malah galau kemudian akhirnya menyerang tidak jelas. Ini kan akhirnya ada satu hal yang kemudian memang sengaja seolah-olah ingin dipanaskan gitu, padahal ya biasa aja gitu, sehingga pada akhirnya disampaikan di sana meskipun pada akhirnya sudah tenang aman damai gitu kan, disampaikan bahwa kalau memang ada perang ya kita siap gitu. Akhirnya Garda Bangsa menyampaikan bahwa ya ini kan kita menanggapi berbagai macam isu terkait dengan muktamar tandingan yang di Jakarta gitu. Kalau memang ada yang hal-hal demikian ya kita amankan gitu, kita jaga gitu, kita jaga semua hal ini, karena nggak boleh ada yang kemudian mengotak-atik hasil muktamar yang sudah dilakukan di Bali. Ini sudah selesai gitu. Jadi ya sudah gitu. Itu saja, akhirnya semua itu berjalan selesai dan selesai hubungan antara konflik yang soal katanya mengajak perang gitu antara Banser dan Garda Bangsa. Itu perseteruan antara Banom yang kemudian ada di BPNU dan Banom yang kemudian ada di PKB. Tapi pada akhirnya PKB bukan jadi Banom BNU. Itu kan poin akhirnya gitu. Jadi PKB dengan bersama Caimin selama 5 tahun mendatang ya tetap akan bersama Caimin gitu, tidak ada Gus siapa, gak ada, hanya ada Caimin. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kabar posting.